Halo guys, sebelumnya mohon maaf video introduction yang udah 11 hari lalu di YouTube itu menimbulkan kesalahpahaman ya, karena di bagian introduction ini tuh tidak dijelaskan gitu cakupan scope Ajisaka Core Template itu tuh harus bisa apa aja seperti itu. Jadi untuk minimal requirement-nya itu kita bisa ada di yang pertama itu di sini tuh ada game loop ya. Jadi game loop itu ada 3 bagian, tapi kita ke yang paling gede aja. Jadi yang pertama itu ada based on story, berarti dia itu bisa berbentuk cutscene lah, berbentuk dialog lah dan sebagainya. Terus interaction ya, interaction itu ya bagian untuk menginteract, dia itu bakal ngeluarin quest kah dan lain sebagainya. Nah, interactnya juga ini tuh ke NPC. Jadi NPC itu bisa diinteract terus keluar bisa quest lah, bisa dialog doang untuk nge-explore. Selain itu ada juga mekanik puzzle. Selain puzzle ada juga find place of item. Jadi nanti bakalan ada cari item ya. Kalau di video yang udah di-up itu ya yang nyari jamur lah dan sebagainya seperti itu. Terus ini ada finishing the puzzle. Finishing the puzzle-nya itu karena di puzzle-nya itu ada update. Jadi ini tuh masuknya itu ke find piece of item, sedangkan puzzle minigame-nya itu beda lagi seperti yang dicontohkan nanti ada videonya sehabis video ini. Terus untuk combat sama enemy juga ini seingatku udah ada ya di scene setelah scene 4 yang combat, walaupun di combat itu masih masih belum fluid lah buat NPC-nya, AI-nya seperti itu. Nah, ini untuk detailnya di sini juga bentar kita coba zoom. Nah, di sini juga ada puzzle, minigame, inventory management. Nah, inventory management itu rasanya belum dibahas ya di video ya. Nanti dibahas di video untuk inventory-nya, termasuk cara setupnya. Atau udah, ya jujur, aku lupa ya, sorry. Terus untuk combatnya itu ada player, ya kan? Ada health bar di player, terus ada stamina, yang kalau kalian notice di di combat scene 4 itu tuh yang warna biru, saya ingat tuh ya. Warna biru, terus ada do combo, ada deflect, sama ada evade. Deflect ini kalau nggak salah itu ini ya bertahan gitu, bertahan. Do combo itu yang klik 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 klik, sedangkan evade itu yang ini ngedes itu. Ya sekian ya, semoga dengan ada game loop ini ya tidak ya sih jujur emang bingung gitu kan ketika dibahas extend karena memang di sini itu tidak termasuk. Makanya ketika misalkan pengen bikin konten kayak semisal contoh di video itu yang mini game scene 4 yang Brown Tiger itu, kenapa dia bisa zoom out kameranya. Nah, itu tuh salah satu bagian dari extend. Untuk extendnya sendiri bisa dilihat di untuk cara extendnya itu bisa dilihat di template-nya. Sebentar, kita coba show buat cara ininya ya, cara extendnya. Jujur aku lupa lagi. Oke, untuk dokumentasinya seperti ini. Kita lihat saja yang namanya how to extend or change sprite. Nah, script. Nah, ini tuh ada salah satu test case, semisal pengen nge-extend game scene loader, kan ini kan udah ada kan game scene loadernya. Terus semisal pengen kurang nih buat testing scene-nya, pengen 3, 4, 5. Nah, di sini ada untuk tutorialnya. Tuh, seperti ini. Terus nanti dia dijadiin child-nya aja. Terus nanti di protect. Misalkan di childnya itu butuh parameter atau variabel dari parennya, berarti yang parennya itu dibikin jadi protect ya, protected gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, sekian. Terus kalau semisal emang bikin hal yang baru kayak semisal kemarin kamera, yaitu bisa ditambahin scripting secara manual, karena itu benar-benar tidak ada hubungannya kan dengan script yang udah ada di template-nya. Ya paling sekian segitu. Mohon maaf sebelumnya karena di introduction-nya ada yang kurang. Thank you. Halo guys, ini adalah video tutorial lebih expert terkait cara penggunaan template-nya. Nah, di video tutorial ini akan ada skenario quest flow gitu. Biar apa? Ya biar memudahkan saja gitu untuk studi kasusnya. Nah, untuk
studi kasusnya itu seperti ini. Jadi nanti itu bakalan ada 5 scene, di mana nanti player itu tuh pertama kali muncul itu di scene 1, terus nanti melakukan sesuatu, baru bisa pindah ke scene 2. Nah, ketika udah di scene 2, nanti player itu tuh gak bisa balik ke scene 1, ini sesuai arah panah aja. Sedangkan keempat sama 3 itu bisa bolak-balik. Nanti di sini itu bakalan ada questnya gitu. Tapi nanti di akhir itu, player itu tuh bakal pindah ke scene 5. Jadi ketika semua quest udah selesai, nanti itu bayangan awalnya itu bakalan ada sebuah jalan baru lah yang kebuka buat ngebuka season 5. Terus untuk story, ya ini story-storyan sih sebenarnya. Ya intinya itu ada anak yang sejak kecil ditinggal bapaknya, terus ibunya itu meninggal, terus ya sebelum meninggal kayak biasalah kayak di sinetron-sinetron gitu, kayak anakku, kamu bisa mencari bapakmu di daerah ini ya, kayak gitu ceritanya. Terus buat quest flow secara garis besar juga ya paling nanti ada introduction, terus search object, get item, terus nyari clue, combat, finish. Lalu untuk tutorialnya nanti bakal jadi berapa video bang? Ya jawabannya tidak tahu. Kita coba aja buat seminimal, sesedikit mungkin dan sejelas mungkin. Begitu. Ya paling itu sih buat introduction awal videonya. Ya pantauin aja terus ya. Terus ya semoga aja template yang udah dibuat itu bisa ya menghandle semua kondisi ini.